Seluruh umat muslim Indonesia pagi ini akan menjalankan sholat Id sebagai puncak kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan pelaksanaan sholat Id di Cirebon, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Indar Mawan serta pilot drone Muhsin Jalal yang akan melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Ya Tezar, di mana lokasi utama pelaksanaan sholat Id di Cirebon? Ya Egan, salah satu tempat utama yang menjadi pusat perayaan sholat Idul Fitri di Cirebon, Jawa Barat ini adalah Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa ini berdampingan langsung dengan alun-alun Kejaksaan di Jalan RA Kartini Cirebon, di mana masyarakat sejak pagi tadi, sejak sholat subuh ini sudah mulai berbondong-bondong mendatangi masjid ini. Dan hingga saat ini harus dari para jamaah juga masih terus berdatangan, meskipun terlihat bahwa di belakang saya ini merupakan halaman Masjid At-Taqwa ini sudah dipenuhi oleh para jamaah, karena memang kapasitas masjid yang sudah tidak lagi dapat menampung ini saking banyaknya jemaah yang akan merayakan sholat Idul Fitri di sini. Kemudian juga di lapangan alun-alun juga kami pantau, ini merupakan sebagian adalah area wanita yang memang sampai saat ini juga jamaah masih terus memadati area lapangan alun-alun Kejaksaan yang berdampingan persis di pinggir Masjid At-Taqwa ini. Ini menggambarkan bagaimana antusiasme masyarakat untuk merayakan sholat Idul Fitri yang menandakan berakhirnya bulan Ramadan dan menandakan bahwa ini merupakan salah satu kemenangan yang harus dirayakan oleh umat muslim di sini. Dan memang ini merupakan salah satu masjid terbesar, Egan, di Cirebon. Ini berkapasitas sekitar 5.500 di dalam masjidnya. Kemudian jika kita bisa lihat jamaah sudah mulai membeludak hingga keluar dan juga hingga ke lapangan di sini, yang menandakan bahwa lebih dari 5.500 berarti, Egan, jamaah yang ada di sini. Dan jika kita lihat bahwa masjid ini memang bernilai historis tersendiri bagi umat Islam, khususnya di masyarakat Cirebon, di mana arsitektur masjid ini juga memperlihatkan adanya akulturasi budaya antara Timur Tengah yang terlihat dari menara-menara, ada 4 buah menara di sini. Ini arsitekturnya sangat Timur Tengah sekali. Kemudian juga kita melihat kubah di sini juga tidak berbentuk kubah seperti biasa, tapi lebih berbentuk seperti tumpeng. Ini ciri khas dari rumah Jawa Barat. Dan ini memang menandakan bahwa adanya akulturasi antara Islam dan juga budaya di Jawa Barat. Dan Masjid At-Taqwa ini, Egan, ini dinyatakan telah dibangun sejak 1918 dan dikatakan erat hubungannya dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini seperti kita tahu bersama bahwa ini adalah salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa Barat. Egan. Ya Tezar, lalu bagaimana dengan penjagaan keamanan di tempat berlangsungnya sholat Id pagi ini? Terkait dengan pengamanan ini, Egan, memang meskipun sebelumnya ada teror bom bunuh diri di Solo, namun nampaknya tidak menyurutkan sama sekali antusiasme warga. Meskipun sebelumnya memang sudah ada informasi, ini kepolisian di Mako Cirebon mengetatkan pengamanan selain di markas Polres Kota Cirebon, itu juga akan dilakukan pengamanan di masjid-masjid penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Namun hingga saat ini juga kami sejak masuk ke area masjid ini kami belum melihat adanya aparat yang melakukan penjagaan secara ketat. Namun nampaknya juga di sini masyarakat tidak sama sekali terpengaruh dengan adanya aksi bom bunuh diri kemarin di Solo. Kita juga melihat bahwa di sini masyarakat tetap berbondong-bondong untuk ke masjid, bahkan memadati area-area di luar, meskipun penyelenggaraan sholat Idul Fitri ini diadakan di ruang terbuka selain di dalam masjid ini. Ini menandakan bahwa aksi teror bom di Solo ini sama sekali tidak menggetarkan masyarakat untuk melaksanakan kemenangan mereka di hari Idul Fitri ini, Egan. Baik, terima kasih atas laporannya Tezar Aditya dan juru kamera Indar Mawan serta pilot drone Muhsin Jalal langsung dari Cirebon, Jawa Barat.